Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya hari ini saya Diansa tentunya kembali hadir menemani pemirsa di rumah tentunya dalam program spesial BRTV tentunya bersama program Ngobrol Bareng. Dan tentunya seperti biasanya saya hari ini selalu akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa dan tentunya berkompeten di bidangnya. Hari ini telah hadir di studio kita BRTV bersama Ketua KPID Jawa Barat dan juga Wakil Ketua KPID Jawa Barat. Waalaikumsalam. Adi Tama, sehat ya? Siap. Kang, tentunya langsung nih hari ini ada satu tema yang akan kita bahas tentunya di program Ngobrol Bareng hari ini. Ini ada yang menarik tentunya. Temanya adalah 5+1 broadcasting perspektif. Ini sudut pandang baru penyiaran. Ini kita pengen tahu dulu apa sih ini, Kang Teh, ini boleh dijelasin dulu? Ya, sebenarnya 5+1 broadcasting perspektif ini melihat realitas hari ini ya, industri media penyiaran atau lembaga penyiaran gitu ya, dalam kepungan disrupsi teknologi dan disrupsi informasi gitu ya. Kita melihat pada sudut pandang karena lembaga penyiaran ini tidak hanya bicara pada hal to educate, to inform gitu ya, to entertain gitu ya, tapi lembaga penyiaran ini berkaitan juga dengan misalkan pertahanan nasional gitu ya, yang kemudian itu diidentikan dengan Pancagatra ya, dalam perspektif Lemhanas itu dalam sudut pandang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dan itu dikaitkan dengan bagaimana juga gitu ya, media berbasis internet ini, OTT ya, di dalamnya itu ada VOD gitu ya, video on demand maksudnya, VSP dan media sosial gitu ya, mempengaruhi juga itu kerangka berpikir dalam konteks 5 hal tadi gitu, yang kemudian ini berimplikasi pada kepentingan nasional gitu ya, tidak hanya di Jawa Barat gitu ya, ini untuk Indonesia sebenarnya. Nah itu 5-nya tuh, Kang Andri. Kalau +1-nya beliau lah. +1-nya sama Teh Alma. Satunya apa nih Teh? Oke. Satunya cuma satu, tapi ini menjadi dasar sebetulnya, fondasi ya, untuk keberlangsungan kehidupan manusia gitu ya. Apa itu? Yaitu psikologis gitu ya. Jadi kenapa? Karena setiap manusia ketika dia berinteraksi dengan lingkungannya ataupun beraktivitas apapun tidak lepas dari unsur psikologis tentunya gitu ya. Dan penyiaran hari ini, setelah kami melakukan penelitian, ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa dikaji yang berkaitan dengan isu-isu psikologis gitu. Jadi makanya 5+1 broadcasting perspektif itu Pancagatra plus psikologi sebetulnya gitu, 5+1. Jadi 5+1 ini tadi ideologi ya, politik, terus juga ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, satunya tadi psikologi. Okay. Jadi kita udah tahu nih ya, 5+1 ini sudah dijelaskan secara terperincinya. Nah, ke Kang Adi lagi, Kang, melihat saat ini kondisi dunia penyiaran di Jawa Barat sendiri khususnya nih saat ini seperti apa sih pesatnya, apalagi saat ini di perkembangan digital? Ya, sebelum saya menjawab ya, Kang Andri, jadi 5+1 ini sudah kami adukan datanya juga gitu ya, tanda kutip, dengan di universitas ya, tetangga kita, negara tetangga kita gitu ya, dalam konteks dialog global forum dan sama Lemhanas RI gitu ya, sehingga hasil riset ini sebelum kita dialog gitu ya di BRTV ini, kita sudah coba mengadu data dalam konteks riset ya. Nah ini berkaitan dengan bagaimana gitu ya positioning atau penetrasi ya lembaga penyiaran di Jawa Barat yang jumlahnya kurang lebih ada 423 gitu ya, TV dan radio gitu ya.
banyak common sense ini Kang Andri ya, persepsi ya yang kemudian tidak berbasis data bahwa TV radio itu sudah ditinggalkan oleh Gen Z ya, terutama karena riset kami kan di Gen Z ya. Dan itu kami nyatakan kalau ada institusi atau orang yang bicara bahwa TV sama radio itu sudah ditinggalkan, tidak berbasis data gitu ya. Nah itu juga patut dipertanyakan ya. Catatan yang kemudian harus kami sampaikan ke pemirsa Biar TV itu ya. Hasil riset kami itu Gen Z gitu dalam menonton televisi itu masih besar, masih 86,5%. Besar. Di radio masih 55 sampai 56 ya, 56 ya kalau nggak salah ya, masih mendengarkan. Nah, cuman catatannya Gen Z ini tidak manteng di TV gitu ya. Kalau dulu misalkan sebelum media berbasis internet ini oke gitu ya, itu masih manteng kan dari jam 6 sore sampai jam 9 malam misalnya. Nah, Gen Z ini melihat atau menonton TV ini parsial ya. Yang dimaksud parsial itu hanya program-program yang kemudian diminati, misalkan olahraga gitu ya, ada bola, ada voli, ada badminton, misalkan ada futsal, entertain misalkan ya, hiburan, musik dan yang lain-lain pun sama itu di di radio juga gitu ya. Walaupun terjadi gitu ya ketimpangan regulasi gitu ya yang ada di negara ini, itu berkaitan dengan aturan gitu ya, terutama masalah iklan kan kayak gitu ya. Di media berbasis internet itu tidak dibatasi, misalkan di lembaga penyiaran dibatasi gitu ya. Nah, itu yang kemudian harus kami sampaikan gitu ya di dialog kali ini di BRT seperti itu. Oke. Kemudian Kang, kalau dari segi tantangan sendiri bagi lembaga penyiaran ini seperti apa? Iya, kan kemajuan teknologi itu kan bagian dari kemajuan peradaban. Kami pikir bahwa lembaga penyiaran tidak boleh juga menyaksikan gitu ya proses bergeraknya kemajuan teknologi. Nah, maka tantangannya itu harus kawan-kawan lembaga penyiaran itu harus ada percepatan ya, percepatan dalam hal apa? Dalam hal konvergen gitu ya. Bagaimana misalkan kawan-kawan lembaga penyiaran juga based on-nya itu tidak hanya frekuensi, misalkan harus memanfaatkan semua ya teknologi ini untuk mengimbangi gitu ya laju kemajuan teknologi ini supaya tidak tertinggal sebenarnya. Itu ya yang pertama. Itu yang kedua, memang tantangannya tadi ya saya sebutkan gitu ya, regulasi kan ya gitu ya, bahwa belum ada misalkan political will yang kemudian mendorong regulasi undang-undang penyiaran ini berkeadilan gitu ya. Dan ini catatan penting gitu ya, bahwa kalau kita bedah hasil riset kami gitu ya, harusnya regulasi yang kemudian tadi ya berkeadilan itu secepatnya gitu ya dilakukan gitu ya. Sehingga saya berkali-kali bilang bahwa hari ini peperangan itu bukan di moncong AK-12 atau 47 gitu ya. Peperangan hari ini di moncong platform global gitu ya. Dan lembaga penyiaran ini sebagai benteng untuk benteng pertahanan gitu ya, untuk mengimbangi itu pelor-pelor yang ditembakkan melalui media berbasis internet ini. Apa pelornya? Itu kan konten-konten ya, dan diimbangi oleh lembaga penyiaran dalam konteks programnya. Nah, harusnya ini yang kemudian menjadi catatan saya pikir. Jadi memang ada beberapa tersendiri ya tantangan di lembaga penyiaran. Nah, kemudian saya mau bertanya, saya ini kan penelitian ya, kemarin ini sedang melakukan penelitian. Ini seperti apa sih dan bagaimana sih proses selama penelitian kemarin, seperti apa? Penelitian ini kami lakukan di tahun 2025 ya, tahun 2025 kita melakukan penelitian sekitar 6 bulan gitu ya, dengan total respondennya itu 601 responden se-Jawa Barat gitu. Jadi kami bagi 6 klaster wilayah.
dan semua Gen Z gitu ya. Jadi kami kenapa harus Gen Z? Karena Gen Z ini kan digital native ya. Mereka lahir dan tumbuh bersamaan dengan perkembangan dunia internet gitu ya. Jadi kami pikir saat ini Gen Z juga dengan jumlah penduduk terbanyak gitu ya di Jawa Barat memungkinkan kami untuk mendapatkan data yang valid ya gitu. Dan dari hasil 601 responden ini kami sebar kami upayakan seluruh wilayah Jawa Barat ada perwakilan sebagai responden gitu, sehingga kemarin ya cukup seru juga dengan kami menggunakan tadi ya indikator-indikator yang berkaitan dengan isu-isu Pancagatra, juga isu psikologis gitu. Jadi kami mendapatkan data yang lumayan, ya bukan lumayan lagi sih, cukup sangat banyak malahan gitu ya, karena dari satu aspek ideologi aja udah sangat banyak indikatornya gitu, sehingga kami mendapatkan data yang luar biasa sih kemarin. Oke, nah Respondennya dibagi ke itu 6 klaster, wilayah. 6 klaster termasuk itu. megapolitan ya, Bekasi, Depok, Bogor. Dari tadi yang disampaikan ada 601 responden dari 6 wilayah tadi. Nah, dari hasil penelitian kemarin teh, ada nggak sih maksudnya ini yang paling menjadi kekhawatiran ini yang tentunya untuk terhadap masa depan khususnya di Jawa Barat, ada nggak sih? Banyak ya yang mengkhawatirkan. Semuanya mengkhawatirkan gitu, karena ya kembali tadi yang sudah disampaikan Kang Adi gitu ya. Kalau berbicara lembaga penyiaran televisi dan radio itu kan sudah jelas regulasinya, sehingga apa yang ditayangkan melalui program siaran itu tidak akan menyalahi aturan regulasi tentunya, karena kalau salah dikit kan udah kena tegur nih, dapat surat cinta gitu ya dari kami gitu ya. Jadi akan sangat minimal gitu ya dampak terhadap penontonnya gitu. Nah, berbeda dengan dunia media berbasis internet saat ini yang tidak ada regulasinya, sehingga tayangannya itu serba bebas gitu ya, tidak ada yang memfilter, tidak ada batasan gitu ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu. Dan selain itu juga akses untuk menyaksikan tayangan kan lebih mudah, karena semua bisa mengakses melalui media gadgetnya masing-masing gitu, yang saat ini kemana-mana pasti dibawa gitu ya. Berbeda kalau zaman televisi, radio, kayaknya jarang banget orang yang bawa TV kemana-mana, bawa radio kemana-mana gitu ya, sehingga dari segi tayangan kemudian akses itu lebih mudah. Dan dari hasil penelitian kami ternyata, karena saya menyorotinya isu psikologis, nanti kalau Pancagatra sama Kang Adi gitu ya, setidaknya kalau yang membahayakan itu kami melihat hasil penelitian ada 5 dampak psikologis yang berkaitan dengan apa sih gitu ya, yang ada di penyiaran yang itu berdampak gitu ya. Ada 5 hal. Yang pertama, dampak nomofobia gitu ya. Jadi sekitar 38% lebih dari itu Gen Z di Jawa Barat mengalami yang namanya nomofobia. Nomofobia itu adalah no mobile phone phobia. Jadi kekhawatiran ketika tidak membawa gadget gitu. Nah, ini kayaknya semua mungkin merasakan, Kang Andri juga mungkin merasakan ya. Kalau nggak bawa gadget kayaknya udah takut dibandingkan ketinggalan dompet gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lebih dari 60% Gen Z mengalami gangguan fokus gitu ya. Kenapa gangguan fokus? Karena ya kita tahu bahwa konten atau tayangan yang ada di media berbasis internet itu serba cepat, terlalu banyak, sehingga susah kita memfokuskan mau ngelihat berita yang mana dulu nih, mau ngelihat tayangan yang mana dulu nih, karena belum selesai memproses informasi yang satu udah muncul lagi informasi yang lain, begitu seterusnya, sehingga otak juga kesulitan untuk memilah dan memilih yang mana yang mau diproses gitu ya. Kemudian yang ketiga, dampak yang ketiga itu lebih dari 50% mengalami stres mental. Nah, ini kan tentu sangat mengkhawatirkan ya. Kalau berbicara stres mental artinya sudah dekat dengan yang namanya gangguan kesehatan mental gitu. Nah, ketika Gen Z ini mengalami lebih dari 50% loh gitu di Jawa Barat, artinya Gen Z ini kan calon pemimpin
di masa depan gitu ya, terlebih Indonesia Emas 2045 pemimpin-pemimpinnya adalah Gen Z sekarang ini gitu ya, sehingga tentu mereka harus dibekali dengan kognisi yang oke gitu ya, secara intelektual, kemudian secara psikologis. Tapi kalau di usia yang sekarang mereka sudah mengalami stres mental gitu dan tidak diperbaiki, berarti kan itu sangat membahayakan ke depannya gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, lebih dari 50% juga Gen Z di Jawa Barat mengalami social comparison gitu. Jadi perbandingan sosial. Perbandingan sosialnya itu tidak realistis, karena kalau dulu kita membanding-bandingkan atau dulu kita punya sosok idola itu tokoh yang real, misalnya guru kita, orang tua kita. Kalau sekarang mereka tidak real karena yang dilihat adalah influencer misalnya, orang yang punya kesempatan untuk viral tanpa kita tahu viralnya itu prestasinya apa gitu. Nah, sehingga ketika mereka sudah belajar atau memodelkan pada tokoh idola yang salah, perilakunya juga kan otomatis akan seperti apa gitu ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah lebih dari 70% mengalami pubbing atau ponsnabbing. Ada pergeseran interaksi sosial yang kalau dulu kita berinteraksi secara langsung, ketemu, ngobrol secara langsung, ada attachment, ada engagement yang real. Kalau sekarang semuanya melalui media gitu ya. Jadi orang tuh kalau ketemu cenderung lebih pasif, tapi ketika ngobrol di WhatsApp, ngobrol di aplikasi, mereka sangat dekat gitu. Nah, itu yang dinamakan pubbing. Setidaknya 5 itu yang kami dapatkan, belum lagi ada FOMO dan lain sebagainya. Ya itulah hasil dari penelitian kami. Iya, memang sangat dirasakan sih dapat dari 5 itu Teh ya. Kalau berbicara yang tadi Teh Alma sampaikan tuh memang saat ini sudah mulai dirasakan gitu. Ini kita lanjut lagi nih Teh. Tadi dari hasil pertemuan Teh Alma sudah dipaparkan ada 5 tentunya ya. Tadi saya kutip salah satunya adalah nomopedia ya. Salah satunya itu kecemasan nih kita kalau yang sudah terjadi kalau nggak bawa ponsel atau ponselnya ketinggalan nih rasanya cemas-cemas terus sih. Ternyata itu masuk ke kategori penelitian tuh. Nah, kalau dari Kang Adi sendiri kan, dari temuan-temuan yang kemarin dari penelitian ini, apa sih Kang yang ditemukan dan apa yang akan menjadi kekhawatirannya ini? Seperti apa Kang? Sebenarnya banyak betul, cuman yang di highlight ya itu paling tidak di Gatra ideologi ya, Andri itu ya bahwa kurang lebih 64% ya Gen Z itu sebenarnya sudah mendeteksi gitu ya bahwa media berbasis internet ini bahasa populernya mendekonstruksi, menjungkir balikan aspek ideologi gitu ya. Yang paling begitu menonjol itu bahwa terkikisnya nilai-nilai religiusitas gitu ya. Di kalangan Gen Z itu ada pergeseran tuh gitu ya. Dan dalam Gatra ideologi juga mendeteksi ideologi asing itu bentuknya itu kan macam-macam gitu ya, lewat hiburan gitu ya, musik gitu ya, fashion misalkan ya, dan tidak disadari kita menikmati itu, kurang lebih seperti itu. Di Gatra politik paling tidak kurang lebih 80% gitu ya, lebih gitu, bahwa Gen Z ini orientasi politiknya itu bersumber pada media berbasis internet, terutama media sosial gitu ya. Sedangkan kita tahu bahwa media sosial ini gitu ya, Gen Z juga mengidentifikasi 77% gitu ya, sadar bahwa media sosial ini dijadikan tools gitu ya untuk menyebarkan provokasi ya, termasuk hoax, disinformasi dan malinformasi gitu ya. Dan ini sebenarnya satu tarikan nafas dengan datanya Lemhanas gitu ya, bahwa kurang lebih 87 negara menggunakan media sosial untuk menyebarkan agenda-agenda propaganda misalkan. Dan Gatra politik ini yang paling berbahaya gitu ya, bahwa ada polarisasi yang begitu tajam gitu ya, karena muncul tuh filter bubble gitu ya, yang menggiring bahwa Gen Z ini hanya satu perspektif tuh gitu ya, informasi politik yang
di mauinya gitu ya, ketika ada informasi politik yang masuk yang lain itu langsung ditolak gitu. Dan ini untuk kerangka berpikir kalau dalam kajian politik gitu ya, psikologi politik bahkan gitu ya, ini kan bicara orientasi politik gitu ya, ada political education gitu ya, lalu political educationnya ketika yang dipercayainya itu adalah informasi-informasi hoax, disinformasi dan malinformasi, ini kan sangat berbahaya untuk demokrasi gitu ya. Lalu ada kecenderungan politik dan evaluasinya kan nanti sangat berbahaya juga gitu ya, dalam pemilu misalkan, dalam kritik-kritik misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah akhirnya tidak rasional kan ya gitu ya. Lalu gatra budaya misalkan ya, gatra budaya, sosial budaya misalkan, Gen Z juga menyadari bahwa budaya asing itu sangat kental gitu ya. Tapi kemudian Gen Z itu tidak menolak juga tentang lokal wisdom, sebenarnya ada celah di situ tuh, gitu ya. Lalu gatra ekonomi ya, Gen Z juga mengidentifikasi bahwa ekonomi di putaran ekonomi di marketplace misalnya atau apapun itu sebenarnya didominasi oleh asing gitu ya, dan itu sadar gitu ya bahwa penguasaan ekonomi itu sebenarnya milik orang asing gitu ya. Lalu gatra pertahanan keamanan ini berkaitan dengan penetrasi misalkan data privasi gitu ya, yang sadar juga Gen Z ini sangat berbahaya gitu ya. Nah, sehingga dari ideologi sampai pertahanan keamanan itu gitu ya, tadi ya bahwa kalau kita menengok ke belakang, cita-cita negara ini itu apa sih gitu ya, dalam konteks kepentingan nasional gitu ya. Kepentingan nasional itu kan paling tidak ada 4 ya gitu ya, di preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu gitu ya. Yang pertama, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Hari ini yang harus dilindungi itu kan bukan hanya fisik gitu ya, semuanya gitu ya, termasuk misalkan dalam konteks pertarungan hari ini. Makanya tadi kenapa saya buka bahwa peperangan itu bukan di moncong AK-47 atau AK-12 gitu ya, tapi di moncong platform global karena mempengaruhi perlindungan terhadap warga negaranya gitu ya. Masalah misalkan mencerdaskan kehidupan bangsa, aspek tadi itu kognisi. Jadi kalau proses berpikirnya rusak, maka kecenderungan orang untuk memilih sesuatu dan perilakunya pun akan rusak misalkan. Mendorong kesejahteraan umum misalkan ya, mau bagaimana kesejahteraan umum ini ketika ya ruang digital gitu ya, putaran uangnya itu sesungguhnya Gen Z misalkan, data kami itu bukan di kita gitu ya, bukan di orang Jawa Barat atau orang Indonesia. Lalu ketertiban umum misalkan, ikut serta menjaga perdamaian dunia misalkan ya. Ya gimana mau menjaga perdamaian dunia ketika kitanya lost gitu ya. Maksudnya kitanya lost itu, Kang Andri ingat nggak misalkan tanggal 15 sampai 31 Agustus misalkan ya, ketika chaosnya itu bukan pada realitas sesungguhnya dulu gitu ya, chaosnya itu di media sosial dulu gitu ya. Dan itu saya pikir kalau dalam kacamata politik internasional, satu negara chaos itu akan mempengaruhi negara-negara yang lain pun sama. Misalkan di secara fisik Ukraina Rusia perang gitu ya, lalu Iran dan Amerika perang, misalkan Palestina gitu ya perang, maka itu akan mengguncang stabilitas ya, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan dalam satu negara yang lainnya gitu ya. Nah, ini yang saya pikir pemirsa Badar TV juga gitu ya harus ketahui gitu ya, bahwa media sosial atau media berbasis internet ini gitu ya, ini satu sisi memang kemajuan peradaban, tapi satu sisi juga bahwa media berbasis internet ini berbahaya gitu ya. Nah, yang paling unik itu kan tadi sebenarnya ya, bahwa
lembaga penyiaran ini tetap menjadi salah satu institusi media yang kemudian masih banyak dilihat gitu ya, masih banyak ditonton, masih banyak didengar gitu, seperti itu. Nah, Kang Kai, jadi sebenarnya yang menarik ini adalah dari penelitian ini ya. Ini menunjukkan artinya banyak sekali responden sadar pentingnya literasi dari keamanan digital. Tetapi ini perilakunya belum bisa berubah. Nah, ini mengapa sih hal ini terjadi sih, Kang? Ini mohon maaf ya, saya harus bilang mohon maaf karena saya pribadi ya meyakini bahwa sektor pendidikan ini yang mendorong human ini lebih wise gitu ya. Kita tengok data rata-rata lama tempuh pendidikan misalnya di Jawa Barat atau di Indonesia ini gitu ya, lebih dari 65% gitu ya penduduk kita itu masih lama tempuh pendidikannya, mohon maaf ya, kurang lebih 10 tahun 3 bulan gitu ya. Nah, dari sektor itu saya pikir gitu ya, tidak bisa kemudian masyarakat itu diminta untuk self regulation. Yang namanya self regulation itu bahwa individu manusia gitu ya, atau masyarakat ini untuk memilih gitu ya, apa yang kemudian oke dan tidak oke gitu ya kalau lembaga penyiaran bisa diatur gitu ya di media luar internet gitu. Nah, sehingga saya pikir gitu ya, di tengah masyarakat yang kemudian sedang berkembang dan lama tempuh pendidikannya masih rendah gitu ya, tidak ada jalan lain kalau menurut saya pribadi gitu ya, dan kawan-kawan KPI Jawa Barat juga mengamini itu gitu, bahwa tidak ada jalan lain kecuali negara membuat hard regulation gitu ya untuk menyelamatkan intinya gitu masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Indonesia dari tadi ya 5+1 tadi gitu, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini mungkin ke Teh Alma. Jadi kalau misalkan kondisi ini terus dibiarkan seperti tadi ya, Nomopedia, kemudian juga FOMO dan FUBing menjadi hal yang dianggap normal, ini seperti apa sebenarnya, apa wajah generasi Indonesia 10 tahun ke depan ini seperti apa gitu? Iya, jadi kalau yang tadi dibahas terkait dampak psikologis gitu ya, itu sebetulnya baru dasar aja gitu ya. Kalau kita melihat lebih dalam, lebih jauh gitu ya, kalau berdasarkan kerangka psikologi komunikasi gitu kan, kita berbicara tentang aspek kognitif, afektif, konatif, tadi juga sudah disampaikan oleh ketua gitu. Jadi ketika mereka tadi, isu yang pertama aja terkait nomophobia, mereka takut atau cemas ketika tidak membawa gadget gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang ada di dalam gadgetnya, apa yang ada dalam handphonenya, aplikasi apa saja gitu, tontonan apa saja gitu. Nah, tontonan-tontonan itu yang kemudian masuk ke kognisi mereka gitu ya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka cerna, dan itu akan memunculkan reaksi emosi gitu. Kalau misalnya mereka nonton yang tontonannya positif, ya reaksi emosinya juga pasti akan positif gitu. Tapi kita juga tidak bisa memastikan bahwa yang dilihat oleh anak-anak sekarang itu adalah hal-hal yang positif gitu. Karena kita sendiri pun gitu sebagai orang dewasa seringkali melihat tayangan-tayangan atau konten-konten yang tidak sesuai atau tidak seharusnya ada di media berbasis internet ini gitu ya. Sehingga tentu akan memunculkan reaksi emosi sesuai dengan apa yang dilihatnya gitu. Dan kemudian setelah itu dari reaksi emosi ini akan memunculkan perilaku gitu. Nah, perilakunya seperti apa ya, berarti kan kalau kita tarik lagi ya, apa yang mereka lihat itu adalah perilaku mereka nanti gitu ya. Karena kalau berbicara anak terutama gitu, mereka itu kan belajar dari lingkungannya. Dan salah satunya mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Dan yang menjadi lingkungan utama buat anak-anak itu sekarang bukan lagi dunia nyata, mereka main, berkeliaran, tapi sekarang semua lingkungan itu ada dalam gadgetnya masing-masing gitu. Nah, ini yang mengkhawatirkan, sehingga apa yang terjadi di 10 tahun ke depan, ya mungkin saja mereka atau anak-anak Gen Z gitu ya terutama, mereka terhubung dengan kuat di
dalam teknologi di ruang digital, tapi secara emosional, secara interpersonal mereka sulit mendapatkan ruang itu gitu. Dan kalau misalnya itu terhambat, artinya mereka tidak tumbuh secara optimal gitu. Nah, kalau tidak tumbuh secara optimal, bagaimana mereka mau melanjutkan kehidupan yang menghadapi masalah-masalah ketika mereka masuk pada usia dewasa dan seterusnya gitu. Sehingga kalau berbicara dunia penyiaran saat ini gitu ya, kalau hanya memandang televisi dan radio, saya bisa pastikan sudah cukup aman lah ya gitu ya. Tapi kalau kita membahas media berbasis internet, wah ini sangat membahayakan gitu. Dan kalau berbicara bahaya gitu, ini bukan suatu hal yang remeh-temeh ya, karena ternyata panjang prosesnya gitu. Apa yang dilihat sekarang itu bukan berarti mereka akan berperilaku sekarang, tapi itu masuk ke alam bawah sadar mereka, karena itu sebagai memori yang selalu diingat, tayangan-tayangan yang masuk walaupun secara tidak sadar, tapi itu masuk ke memori mereka, dan di kemudian hari mereka secara tidak sadar bereaksi dan berperilaku gitu. Mungkin kalau Kang Andri sering melihat di realitas di lingkungan kita sehari-hari gitu, banyak anak-anak yang mudah marah, tantrum gitu, tanpa kalau ditanya kamu kenapa, ya saya juga nggak tahu saya kenapa gitu ya. Atau ya anak kecil yang tiba-tiba ngamuk-ngamuk gitu. Nah, bisa jadi salah satu faktornya adalah kelelahan otak mereka memproses informasi gitu. Karena terlalu banyaknya tayangan yang muncul yang belum diproses dengan, jadi mereka belum selesai menyelesaikan satu informasi, muncul lagi informasi yang lain, akhirnya kelelahan dan muncullah reaksi emosi yang tidak terarah, karena mereka juga tidak tahu, akhirnya tantrum misalnya, atau misalnya orang tiba-tiba banyak marah-marah, berantem gak jelas gitu. Nah, itu salah satunya adalah faktor tayangan gitu, sehingga faktor tayangan ini bukan suatu hal yang bisa kita sepelekan gitu, ternyata efeknya panjang sekali. Sampai tadi kalau misalnya bertanya, ya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, Indonesia emas ya bekalnya dari sekarang. Oke, ya memang saya mengamati juga sebenarnya Alma dari banyak anak-anak kecil juga di lingkungan saya terkhususnya gitu. Saya melihat dari perilaku mereka terlebih dahulu, kenapa mereka bisa melakukan hal seperti ini. Setelah saya lihat ternyata bisa dari tontonan atau tayangan yang mereka konsumsi sehari-hari gitu. Jadi wah, ini pemirsa di rumah ya, khususnya yang adik-adik gitu ya, apalagi generasi Gen Z ya, yang sekarang khususnya yang siap-siap akan menjadi penerus di 10 tahun atau nanti di 2045 ini kita penerusnya nih harus dipupuknya harus dengan baik sekali tentunya saat ini. Kemudian kalau ini apakah saat ini kita sedang menjadi pelaku ekonomi digital atau justru hanya menjadi pasar? Seperti apa Teh? Sama Kang Adi aja. Oke. Boleh deh Kang sama Kang Ade. Seperti apa Kang? Jadi muncul pertanyaan buat Kang Andri nih. Dilempar lagi. Kang Andri, di media berbasis internet diatur sama negara apa sama algoritma? Yang saya rasakan saat ini ya, kalau saya ngetik A, pasti ikutnya A, berarti algoritma Kang. Ya, artinya bahwa itu ya, kalau kita bicara pasar gitu ya, kita kan pasar berarti gitu ya, yang menentukan pasar itu bukan negara kan akhirnya gitu ya. Yang menentukan negara itu yang menentukan pasar itu apa yang kemudian preferensi, apa yang kemudian kita inginkan gitu ya di media berbasis internet gitu ya, apapun itu ya, termasuk marketplace apa segala macam gitu, itu adalah algoritma ya. Algoritma itu siapa yang kemudian memainkan kan kayak gitu ya, walaupun misalkan di dalam negeri ada juga yang memainkan itu. Tapi dalam ruang-ruang ekonomi gitu ya, kita diatur oleh algoritma betul gitu ya, dan itu bukan diatur oleh negara. Itu clue-nya ya, sehingga sebenarnya gitu ya, kesadaran Gen Z itu atas ekonomi kreatif dan mayoritas gitu ya, pelaku ekonomi ekraf itu adalah Gen Z gitu ya, sadar betul bahwa media digital ini mampu untuk mengakomodir gitu ya ekonomi kreatif. Di sisi lain gitu ya, bahwa putaran tadi ya, karena kita ini adalah pasar gitu, Gen Z juga menyadari bahwa sesungguhnya media berbasis internet ini
itu diaturnya bukan oleh negara tapi oleh platform global melalui algoritma. Nah, sederhananya seperti itu sih ya. Ketika Kang Andri ngomong A di depan HP gitu ya, itu kan langsung muncul iklannya. Di beberapa platform misalkan media sosial gitu ya, saya amati gitu ya bahwa kalau tidak postingan keempat atau postingan kelima itu adalah advertising gitu ya, yang kemudian advertising itu peminatan kita, apa yang kemudian kita ucapkan, apa yang kemudian kita cari kan seperti itu ya. Sehingga kalau pertanyaannya kita ini adalah pasar atau bukan, ya saya bilang kita adalah pasar dalam perspektif riset itu ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah pasar. Pasar. Kemudian Kang, langkah apa sih yang bisa diambil nih khususnya pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini? Ya ini bukan hanya ngomongin pemerintah ya, karena struktur negara itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif gitu ya, bahwa revisi Undang-Undang 32 tahun 2002 atau misalkan hard regulation tadi yang kemudian harus secepatnya gitu ya, ada gitu ya, tidak hanya mengatur misalkan hak akses anak-anak misalkan seperti PP Tunas, dan itu pun adalah ikhtiar baik, tapi dalam prakteknya PP Tunas itu kan masih banyak celah gitu ya. Maka saya pikir negara ini harus secepatnya untuk membuat hard regulation layaknya misalkan di British misalkan ya, yang kemudian institusi yang kemudian menjalankannya itu adalah Office of Communication gitu ya, tidak hanya mengatur tentang TV radio, tapi bahwa bagaimana VOD, VSP gitu ya, media sosial gitu ya, perlindungan perempuan, anak gitu ya, itu dilakukan, dan dendanya itu luar biasa. Kalau nggak salah 15-20% dari keuntungan total gitu ketika ada kesalahan itu diterapkan di di British itu gitu. Nah ini yang pertama itu ya. Yang kedua, KPI Jawa Barat makanya melakukan literasi misalkan ya, nanti Alma yang kemudian mendetailkan tuh ya, kita keliling tidak hanya ke masyarakat umum, ke mahasiswa, tapi kita masuk ke siswa SD gitu ya, diikut sertakan ibu-ibunya. Dan saya pikir harus ada kurikulum yang jelas gitu ya, bahwa literasi digital itu tidak hanya di perguruan tinggi gitu ya, tapi kemudian paling tidak di TK, SD gitu ya, SMP, SMA itu jenjangnya kan harus jelas gitu ya. Sehingga dalam konteks bahwa media habits gitu ya, tidak hanya Gen Z, sebenarnya Gen Alpha juga sudah lebih jago mungkin dari kita gitu ya. Ini bisa ada pengetahuan dan keahlian bahwa bagaimana mengakses media berbagai internet ini yang aman seperti apa, kurang lebih seperti itu. Oke, nah kemudian ini pertanyaan berikutnya nih Kang, kalau diberikan kewenangan gitu ya, menetapkan satu kebijakan nasional, ini mulai besok nih khususnya untuk memperkuat ketahanan Indonesia di ruang digital, apa yang akan menjadi prioritas pertama kalau dari Kang? Ya saya pikir yang tadi ya, bahwa hard regulation itu harus ada. Kalau toh memang diberikan kewenangan gitu ya dalam ruang itu, maka keadilan regulasi itu harus diciptakan. Contoh misalkan iklan ya, 20% di lembaga penyiaran, di platform sebelah juga harus 20% dong gitu ya. Lalu permasalahan konten-konten yang adegan dewasa misalkan ya, di VOD itu kan banyak tuh adegan dewasa gitu ya, dilarang dong gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kalau dari Kang sendiri? Iya, selain tadi yang sudah disampaikan Kang Adi ya, kalau saya menyorotinya di isu ketahanan keluarga ya gitu. Jadi karena kalau berbicara tadi masalah ketahanan nasional dan lain sebagainya berdasarkan dampak media berbasis internet ini gitu, fondasi utamanya adalah di keluarga gitu. Karena sekarang kalau kita lihat dari pemerintah misalnya sudah mengupayakan dengan ikhtiarnya PP Tunas misalnya, tapi
di balik itu ada ruang kosong yang sebetulnya harus diisi oleh keluarga. Karena tadi ketika misalnya di PP Tunas ada pembatasan, aplikasi tidak boleh dilihat, digunakan oleh anak-anak. Lalu ketika anak-anak yang sudah kecanduan atau mereka terbiasa dengan aplikasi tersebut, harus digantikan dengan apa? Kalau misalnya tidak ada solusi untuk menggantikan, ya sama aja mereka akan cari dengan aplikasi lain atau mereka mencari dengan lingkungan yang tidak tepat gitu. Nah, disinilah diperlukan kehadiran keluarga untuk mengisi ruang kosong tersebut gitu. Jadi kembali lagi bahwa keluarga ini juga punya kekuatan yang paling utama sebetulnya untuk menjaga anak-anak supaya terhindar dari masalah-masalah atau dampak-dampak negatif dari media gitu. Selain misalnya di sekolah adanya kurikulum literasi digital, bagaimana cerdas memilih media dan juga menyeimbangkan waktu menggunakan gadget, screen time-nya dijaga misalnya supaya sehat digital, tapi juga tadi ketahanan keluarga menjadi hal yang penting supaya anak-anak ada yang ngawasin nih gitu ketika misalnya mereka dialihkan untuk tidak bermain media berbasis internet atau tidak main media sosial, lalu apa penggantinya? Apakah misalnya seperti dulu dengan permainan-permainan tradisional atau justru memang orang tua akan hadir mengisi waktu quality time dengan anak dan seterusnya. Kalau misalkan permainan dulu dimasukkan ke ruang digital, bisa mempengaruhi psikologi juga sih. Kalau mainnya ada interaksi yang nyata, itu nggak masalah gitu ya. Jadi misalnya ada aplikasi yang itu permainan tradisional, tapi dimainkan real bersamaan, itu nggak masalah. Kalau misalnya ujung-ujungnya anaknya main sendiri, ya sama aja, tidak ada relasi sosial di situ. Jadi kuncinya adalah harus ada interaksi dulu ya. Kalau misalkan hanya sendirian main ponsel, artinya itu ya tadi bisa mengakibatkan kecenderungan main ponsel terus juga merasa tidak fokus, juga bisa terjadi hal-hal seperti itu. Nah, kemudian ini Kang Teh, bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran masyarakat sendiri khususnya nih agar lebih kritis dalam memilih serta menyaring informasi dari media? Kang Adi atau Teh Alma? Boleh, kalau seperti apa tuh? Iya, sebetulnya kalau upaya yang dilakukan tadi ya KPID Jawa Barat itu sudah keliling kemana-mana gitu ya untuk melakukan literasi ya sebagai bentuk ikhtiar kami lah ya. Apapun langkah kecil yang bisa dilakukan diharapkan ini bisa menjadi upaya lah ya gitu. Jadi kami bukan hanya literasi pada orang-orang dewasa katakanlah begitu, tapi juga dari tingkat sekolah, SD, SMP, SMA, kampus sudah pasti gitu ya. Kami melakukan kegiatan dengan literasi yang berbeda-beda. Contohnya misalnya ke sekolah-sekolah, anak-anak itu kan nggak mungkin bisa dikasih tahu dengan bahasa kita ngasih tahu ke mahasiswa gitu ya. Jadi kami literasi dalam bentuk storytelling gitu, membuat sebuah kisah yang alur ceritanya itu menggambarkan keseharian mereka yang terlalu edik dengan gadget misalnya gitu. Kemudian didampingi juga, dihadirkan orang tuanya supaya orang tuanya juga ada awareness gitu bahwa kadang selama ini ya tadi ketika anaknya tantrum malah dikasih handphone gitu, padahal sumber ketantrumannya salah satunya di handphone gitu ya. Jadi orang tuanya diberikan kesadaran, pengingat bahwa ya ini loh yang membuat anak-anak itu menjadi kecanduan dan lain sebagainya gitu. Dan setelah hasil kami keliling tuh sebetulnya masyarakat itu juga paham, bahkan dari hasil penelitian pun Gen Z juga paham, tahu bagaimana yang seharusnya. Tapi mungkin memang harus ada gerakan bersama gitu. Apa nih harus ada yang menggerakkan. Salah satunya apa yang menggerakkan ya mungkin lewat hard regulation gitu, bahwa masyarakat digiring, diajak memilih jalur yang tepat gitu, karena kalau satu persatu orang pasti ujung-ujungnya kan FOMO gitu ya, jadi tetap aja mengikuti apa yang lagi tren gitu ya, sehingga harus ada yang menggerakkan. Karena ketika kami berkeliling ya ibu-ibu juga pada oh iya ya, cuma gimana ya mulainya gitu. Nah jadi diharapkan kalau masalah penyiaran ini juga harus muncul kesadaran bersama ya antara seluruh pihak, bukan cuman yang punya regulasi atau regulator, bukan cuma para stakeholder, lembaga penyiaran, pembuat konten, tapi juga masyarakatnya yang harus terus diingatkan bahwa kalau misalnya mau Indonesianya maju ya dimulai dari diri sendiri, dimulai dari keluarga, minimal kita memberikan edukasi pada lingkungan sekitar kita semampu kita. Nah berikutnya saya mau mengajak memprediksi nih, tapi bukan prediksi Piala Dunia.
Bukan prediksi Piala Dunia ya Kang. Ini dari Kang Adi atau Teh Alma, mau atau tidak mau nantinya, mau memprediksi atau tidak ya, bisa nggak memprediksi wajah dunia penyiaran Indonesia dalam 5 hingga 10 tahun ke depan akan seperti apa? Ya, saya pikir tidak hanya sektor penyiaran ya gitu ya. Semua sektor kalau tidak adil, tidak diperlakukan adil, saya pikir termasuk masalah penyiaran gitu ya. Yang pertama Kang, ya industri yang kemudian yang dimiliki oleh anak-anak bangsa yang namanya lembaga penyiaran baik televisi dan radio itu akan kolaps gitu ya. Kecuali itu ya ada regulasi yang adil tadi gitu ya antara lembaga penyiaran dan platform global. Yang kedua itu ya, ketika tidak ada hard regulation yang kemudian seperti ya apa yang kemudian diterapkan di lembaga penyiaran Undang-Undang 32 tahun 2002 dan P3SPS gitu ya, maka dekonstruksi atau penjungkir balikan aspek ya 5 gatra tadi gitu ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan ini semakin mengkhawatirkan gitu ya. Nah itu yang kemudian apa namanya harus coba kita sama-sama bunyikan gitu ya, bahwa next 5 tahun 10 tahun lagi gitu ya, lembaga penyiaran ketika tidak diberlakukan adil gitu, yang mempunyai andil yang cukup besar dari zaman kemerdekaan Republik ini gitu ya, diawali dengan misalkan RRI mendeklarkan gitu ya, menyiarkan ulang gitu teks proklamasi yang kemudian dibacakan oleh Bung Karno ya pada sore hari tanggal 17 gitu ya. BRTV memberikan edukasi apa segala macam gitu ya. Benteng, kalau benteng ini rapuh maka ya kita siap-siap saja gitu ya, bahwa 2030 misalkan 2045 gitu ya, kita tidak mempunyai generasi yang kemudian firm gitu untuk coba mengejar apa yang kita mau dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Kalau dari Kang Mas ini gimana prediksinya? Ya, sebetulnya gini, kalau soal prediksi, kalau saya mungkin bukan memprediksi ya, tapi lebih ke sebetulnya kan pengetahuannya sudah jelas gitu ya. Pengetahuan dalam artian hasil risetnya udah ada, data-data sudah jelas, apa sih dampaknya, kemudian realitasnya juga sudah nampak, pengalaman-pengalamannya sudah nyata gitu ya. Pengalamannya dari mana ya, banyak sekali isu-isu, kasus-kasus, wah panjang lagi kalau bahas ini gitu ya. Dampak-dampak yang sekarang terjadi, misalnya bullying, kekerasan seksual dan lain sebagainya, yang itu didasarkan karena mereka melihat dari tayangan-tayangan yang ada pada media sosial misalnya. Artinya semua sudah nyata, sudah jelas, tinggal kurangnya satu, kemauannya gitu ya. Dari semua sisi, dari semua elemen, semua pihak mau atau tidak untuk merubah dunia penyiaran untuk menjadi lebih baik. Karena kalau tidak diubah menjadi lebih baik, ya garansinya tadi Indonesia emas atau seperti apa gitu. Jadi Terakhir mungkin Kang Teh, singkat dan padat mungkin dijawabnya nanti ya. Ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakatnya agar sama-sama menjadi penonton yang cerdas dan tentunya berkontribusi dalam membangun ekosistem penyiaran yang positif? Ya, saya pikir kita semua ya, insan penyiar, masyarakat punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab regulasi. Tanggung jawab moral apa? Kita dibesarkan di Indonesia ini melalui adab, agama, dan kebudayaan gitu ya, sehingga kita dituntut untuk itu sebagai apa, pondasi kita gitu ya dalam melihat gitu ya tontonan gitu ya, konten yang kemudian bisa merusak tadi gitu ya. Dan tanggung jawab regulasinya, ingat bahwa kita ini adalah demokrasi konstitusional, negara yang kemudian mengacu pada demokrasi konstitusional, semuanya mengatur atau semuanya diatur oleh konstitusi gitu ya, untuk lembaga penyiaran dan untuk masyarakat. Dan kita mengingatkan semua bahwa ya regulasi itu dibuat untuk keselamatan masyarakat. Apapun itu, termasuk misalkan regulasi yang mengatur tentang media berbasis internet.
Udah lengkap tadi ya dari ketua. Mungkin kalau saya mengajak masyarakat untuk bisa aware dengan lingkungan sekitar, tapi nggak usah jauh-jauh dengan lingkungan sekitar, setidaknya aware lah dulu dengan diri sendiri. Apakah tayangan yang selama ini disaksikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan atau hanya keinginan atau lapar mata aja pengen melihat konten-konten yang padahal itu tidak dibutuhkan dan justru malah merusak otak kita atau kognisi kita. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih. Ngobrol hari ini kepada pemirsa BRTV di rumah. Tentunya ini luar biasa sekali. Tentunya experience dan pengalaman yang diberikan kepada pemirsa juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan sukses dan lancar selalu Amin. penelitiannya. Dan pemirsa di rumah juga tentunya kami mengajak pemirsa di rumah untuk selalu menyaksikan program-program kesayangan BRTV. Tentunya dengan cara di live streaming bisa di www.brtv.co.id atau bisa di channel 43 UHF. Dan tentunya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber yang luar biasa hari ini. Dan akhirnya kita bertemu di sesi terakhir, di closing. Tentunya terima kasih saya ucapkan juga pada pemirsa di rumah yang selalu setia menyaksikan program-program dari BRTV. Tentunya saya Andriansa dan tim yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.